Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Allah karena gencatan senjata antara Hamas dan Israel ini telah berlangsung dan sudah dilakukan pelepasan para sandera baik dari pihak Hamas maupun dari pihak Israel. Tetapi kita juga menyaksikan di dalam pemberitaan keinginan Netanyahu untuk melanjutkan perang, sebab dia nggak mau dikalahkan dalam perang itu sendiri. Dan bahkan di Gaza sudah ada damai, gencatan senjata, tetapi di Jenin itu bagian dari Palestina sendiri yang dipimpin oleh para penguasa Fatah ya, itu terus bergolak di situ, dan Netanyahu sudah mengatakan akan melakukan operasi besar-besaran. Jadi artinya nggak ada damai itu dengan Israel. Nah, satu hal juga yang membuat kita miris, bersedih karena Donald Trump kirim bom penghancur bunker MK84 yang beratnya 1 ton ke Israel. Jadi bom-bom inilah yang mungkin akan dipakai Israel untuk menghancurkan bunker-bunker atau bunker milik Hamas yang masih ada di Gaza gitu. Jadi nampaknya Donald Trump ini sama juga dengan Netanyahu harus dihabisi yang namanya Hamas ini. Karena Hamas ini dianggap sebagai duri, sebagai lawan untuk mencegah terwujudnya keinginan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat menguasai yaitu Lebanon, kemudian Palestina, dan ini Yordania. Itu Israel Raya, kira-kira seperti itu. Tetapi negara-negara Arab memang tidak berdaya menghadapi Israel karena di belakang Israel itu adalah Amerika, dan mereka memang tidak berani untuk itu. Lebih baik mereka cari selamat diri mereka sendiri. Satu-satunya negara yang siap dan kuat untuk menghadapi hegemoni Amerika dengan Israel adalah Iran. Ya, Iran. Memang dengan adanya kudeta ya, kudeta di Suriah yang mengakibatkan ya revolusi lah gitu ya, yang mengakibatkan Bashar al-Assad harus ini meninggalkan negaranya, dan kemudian muncul pemimpin baru di sana. Memang kekuatan Iran itu untuk di sana ya boleh dikata terkendala ya, tapi masih ada negara-negara lain, masyarakat lain yang siap untuk bersama-sama dengan Iran untuk menolong Palestina. Teman-teman semuanya, apa yang kita saksikan di Palestina ini sudah masuk kategori perang kemerdekaan. Dalam perang kemerdekaan itu, seperti yang pernah kita alami di Indonesia, memakan korban bisa jutaan orang. Nah, bisa jutaan orang gitu. Karena perang habis-habisan ya, antara misalnya Palestina, dalam hal ini Hamas, ingin mewujudkan kemerdekaan di negara mereka, sementara Israel yang menjadi penjajah akan mempertahankan dengan segala daya dan kekuatannya, dan dia selalu mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Nah, pengiriman bom yang kita sebutkan tadi itu adalah dalam rangka itu. Sekali lagi, Amerika Serikat bersama Israel ingin menghabisi siapapun juga yang akan mengerongrong, akan mengganggu Israel
dan tentu Amerika pasang badan. Nah, jadi dalam rangka menghabisi Hamas yang sekarang ini masih kuat, dan kita saksikan ketika terjadi penyerahan 4 sandera ya, 4 sandera tentara Israel, dan kita saksikan mereka sehat, ceria, sangat gembira dan lain sebagainya, pertanda bahwa memang mereka diperlakukan dengan sangat baik, mereka dilindungi keselamatan mereka di tengah pemboman yang masih dilakukan oleh Israel. Jadi dengan pengiriman bom yang berkekuatan 1 ton ini, apakah ini akan menghabisi nah sekali lagi, para pejuang kemerdekaan Palestina yang didukung oleh Hizbullah di Lebanon, begitu juga Houthi di Yaman dan juga di Irak. Ini menjadi tanda tanya, Pak. Atau bisa jadi kemudian eskalasi perang itu semakin hebat. Semakin hebat. Sebab ini kalau perang kemerdekaan itu seperti yang saya katakan tadi, itu akan banyak korban dan memerlukan waktu yang panjang. Apakah Hamas ini bisa bertahan di tengah blokade seperti itu, kita nggak tahu, Pak. Tetapi dugaan kita itu akan mereka tetap bisa bertahan, karena sekali lagi 1 orang meninggal itu akan digantikan puluhan orang yang kemudian turun untuk berjuang. Memang mereka diblokade makanan ya, makanan dan segala macam hal itu. Tapi tentu ada saja cara yang mereka bisa lakukan, karena memang di dalam Al-Qur'an disebutkan fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan.